yang mendengarkan tentang kerajaan Allah. Bukan orang-orang yang hanya sekedar datang, tapi orang yang datang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Shalom, puji Tuhan umat Tuhan. Terima kasih tentunya buat kesempatan pagi hari ini diberikan kepada saya, Bapak Gembala yang tidak hadir bersama dengan kita, dan juga Ibu Gembala yang ada. Terima kasih buat waktu ini, saudara, saya boleh diberi kesempatan untuk berbagi dalam bagian firman Tuhan. Tema khotbah yang akan kita perhatikan pada siang hari ini adalah Kristen Kerajaan Allah. Sama-sama katakan. 1, ya tidak apa-apa. 1, 2, 3. Saudara yang diberkati Tuhan, tema ini saya dasarkan atas ayat firman Tuhan yang ada di dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Ayat itu mengatakan begini, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi secara eksplisit ayat ini mengatakan bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga. Karena itu tema khotbah pada pagi hari ini, Kristen sorgawi itu atau Kristen kerajaan sorga itu tidak berlebihan. Itu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Saudara yang diberkati Tuhan, namun dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, saya ingin membahas dari satu perumpamaan yang Yesus sampaikan pada waktu itu, yaitu tentang harta terpendam dan mutiara yang indah. Mengapa saya ingin mengangkat dari perumpamaan ini? Karena ketika Yesus bicara soal kerajaan Allah, Yesus, saudaraku, mengumpamakan atau menceritakannya lewat berbagai kesempatan dengan mengangkat beberapa perumpamaan. Kurang lebih ada 8 perumpamaan yang berbicara secara khusus tentang hal kerajaan Allah. Dan 5 perumpamaan yang lain berbicara tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari perumpamaan saja kita menemukan bahwa berita tentang kerajaan Allah atau pesan Tuhan tentang kerajaan Allah itu menjadi pesan yang penting. Karena dari sekian banyak perumpamaan yang Yesus sampaikan waktu dia melayani di bawah kolong langit ini, paling banyak tadi saya sebut 8 bicara secara khusus tentang hal kerajaan Allah, dan 5 bicara khusus tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Itu membuktikan bahwa dari sejumlah perumpamaan lebih banyak berbicara seputaran tentang kerajaan Allah. Yang lain nanti baru bicara soal pengampunan, yang lain nanti baru bicara soal Kristus, dan yang lain lagi bicara tentang banyak hal yang Yesus umpamakan di dalam perumpamaan itu. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ayat yang akan kita perhatikan dari harta terpendam dan mutiara yang indah ada dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-44 mulai sampai dengan ayat yang ke-46. 3 ayat ini kita akan baca, saya 44, Bapak Mama 45, dan 46 kita akan baca bersama-sama. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45, silakan. Ayat 46, 1, 2, 3. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, mengapa kok Yesus bicara soal perumpamaan tentang hal kerajaan Allah,
dia sampaikan dalam bentuk, saudaraku, perumpamaan. Padahal ini adalah berita yang sangat penting. Ada dua alasan yang saya kemukakan, saudaraku. Sekali lagi mungkin ada banyak yang saudara bisa temukan, tapi saya cuma mau menyampaikan dua saja alasan mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan. Yang pertama kita bisa melihat di dalam pasal 13 Injil Matius ayat 35. Ada pernyataan di sana, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Jadi kenapa Yesus berbicara dalam bentuk perumpamaan? Karena dia sedang menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Bahwa aku akan membuka mulutku mengatakan perumpamaan dan mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, alasan kenapa Yesus mengajar dengan perumpamaan kita bisa temukan di ayat 13 Injil Matius 13. Perhatikan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Itulah sebabnya Yesus bicara dalam bentuk perumpamaan. Dengan kata lain begini saudara, bahwa pada waktu Yesus melayani, pada masa itu ada begitu banyak orang yang datang mencari Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang yang datang kepengen ketemu Tuhan Yesus. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, mereka datang dengan berbagai tujuan dan motivasi. Ada yang datang memang sungguh-sungguh mau dengar firman. Ada yang datang hanya dengan tujuan sekedar mau lihat Tuhan Yesus. Ada yang datang hanya sekedar mau dapat mujizat. Dan ada juga yang datang sekedar ingin mencoba Yesus. Pokoknya ada begitu ragam tujuan dan maksud orang datang mencari Tuhan Yesus. Saudara, ketika dia berbicara tentang kerajaan Allah, dia ingin menyampaikan kepada mereka yang bukan hanya sekedar datang dengan tujuan mau menonton, dengan tujuan mau mencoba, dengan tujuan mau mendapatkan sesuatu yang namanya mujizat. Karena itu semua hal-hal yang sementara. Tapi ketika dia berbicara tentang perumpamaan, dia sedang menyampaikan satu tujuan yang penting bagi kehidupan kekristenan pada waktu itu. Karena itu dia mau yang mendengarkan tentang kerajaan Allah. Bukan orang-orang yang hanya sekedar datang, tapi orang yang datang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tanya samping kiri kanan, kamu sungguh-sungguh tidak cari Tuhan? Hah? Kalau datang tidak sungguh-sungguh berarti ini berita tidak penting buat saudara. Tapi kalau saudara datang karena cari Tuhan sungguh-sungguh, maka berita kerajaan Allah lebih penting dari berita mujizat. Berita kerajaan Allah lebih penting dari berita kesuksesan. Berita kerajaan Allah lebih penting dari berita manapun yang ada di dalam dunia ini. Karena kerajaan Allah nilainya tak tertandingi dengan apapun. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, tujuan Tuhan menyampaikan perumpamaan itu bagi mereka yang sungguh-sungguh cari Dia. Karena mereka yang cari Dia sungguh-sungguh yang bisa mengerti arti dari setiap perumpamaan. Yang cari sungguh-sungguh begitu dengar cerita terlalu banyak, dong bangun jalan. Saudaraku, malah dong hanya ingin mencoba Yesus. Tetapi orang-orang yang rindu kebenaran, orang-orang yang rindu pengajaran, orang-orang yang rindu nilai kerajaan Allah, mereka akan mendengar dan menikmati dengan sungguh-sungguh. Saudara yang diberkati Tuhan, lihat Matius 7 ayat 6. Saya kutip ayat ini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini ayat tidak lain bicara tentang saudaraku kebenaran-kebenaran yang mau disampaikan. Kalau kebenaran itu disampaikan kepada orang-orang yang modelnya dikatakan dalam ayat ini minta maaf anjing dan babi, maka itu nilai mau tinggi karena mau model mutiara, mau nilainya harganya mahal. Dia tidak akan anggap, saudara. Karena bagi dia itu tidak terlalu penting.
Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi kalau orang merasa bahwa ini mutiara, ini harta terpendam, ini sebuah nilai yang sangat tinggi, maka itu orang tidak akan sia-siakan. Dia akan menghargai itu sebagai sesuatu yang sangat penting dan luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini kayaknya kurang jelas. Oke, saudara, saya kasih kesimpulan untuk sementara. Jadi belajar dari perumpamaan dalam Alkitab itu artinya menuntut kita menjadi orang Kristen yang mau mencari firman sungguh-sungguh sebagai bagian dari kegenapan firman Tuhan. Jadi kalau saudara mendengarkan khotbah-khotbah seputaran pengajaran yang bicara tentang pengajaran, apalagi bicara tentang kerajaan Allah, itu hanya orang Kristen-Kristen kerajaan saja, Kristen-Kristen sejati saja yang mau sungguh-sungguh menikmatinya. Ya. Kristen-Kristen mujizat itu tidak suka dengar model-model berita tentang pengajaran, saudara. Ya, saya akan bahas 3 poin penting di dalam khotbah ini. Saudara, poin yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang perumpamaan ini. Kita akan belajar dari perumpamaan ini. Ingat baik bahwa sebuah perumpamaan di dalam Alkitab itu tidak seperti dongeng. Ya. Dongeng dengan perumpamaan itu beda, tapi ada kesamaan. Kesamaannya, dongeng dan perumpamaan itu sama-sama memberikan nilai moral. Itu kesamaan dari dongeng dan perumpamaan. Sama-sama memberikan nilai moral atau memberikan makna tertentu. Tetapi perbedaannya, dongeng tidak pernah terjadi. Dongeng itu fiktif. Dongeng itu sesuatu yang putar balik. Orang Kupang bilang. Contoh kayak maling kundang. Itu cerita soalnya ada. Ya saudara. Itu tidak ada itu cerita. Ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Cerita tentang Putri Duyung. Jadi jangan gila-gila kita cari Putri Duyung. Saudara, di Alor ada ikan duyung. Tetapi modelnya tidak sama kayak Putri Duyung. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau perumpamaan itu bukan cerita fiktif. Itu nyata. Kisah yang diangkat, saudaraku, berdasarkan sebuah pengalaman hidup atau budaya atau geografis tertentu, lalu perumpamaan itu diangkat untuk memberikan makna. Jadi sebenarnya untuk memahami dongeng dengan perumpamaan lebih gampang memahami perumpamaan dibandingkan memahami dongeng. Karena ceritanya sungguh-sungguh pernah real, nyata terjadi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang kita akan lihat soal harta terpendam. Ini adalah memang sesuatu yang terjadi pada waktu itu. Ya, harta terpendam ini, saudaraku, Yesus angkat sebagai perumpamaan untuk memberikan pengajaran yang dapat dimengerti. Karena bagi orang pada masa itu dan juga bagi orang Yahudi yang ada pada zaman itu, saudara, bagi mereka omong soal harta terpendam itu bukanlah sesuatu yang tidak dialami atau sesuatu yang mereka tidak pernah dapat pikirkan modelnya seperti apa atau real kenyataannya seperti apa. Karena saudara yang diberkati oleh Tuhan, harta terpendam itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan pada waktu itu. Ya, kebiasaannya ini zaman itu saudara belum ada bank. Ya. Jadi kalau orang mau simpan harta, dia tidak simpan di bank karena bank tidak ada. Cara satu-satunya kalau mau simpan harta, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka galilah lubang. Lalu kasih masuk uang di situ, emas di situ, perak di situ. Ya. Nah, persoalannya begini. Kalau saya yang misalnya punya harta benda, lalu saya kubur, anak saya ada 3, saya panggil mereka semua lalu saya bilang, anak ingat Bapak sutanam deka pohon pisang. Ya saudara. Nanti kalau suatu saat Bapak mati, boson 3 ingat. Datang kau bagi ini 3. Saudara, kalau saya punya anak, jadi saya bisa kasih tahu mereka bahwa saudara saya tanam itu harta benda di situ. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, dalam kenyataan
Ada bahkan orang yang punya keturunan, namun saudara mereka tidak mewariskan atau memberitahukan harta yang mereka kubur itu di mana. Saudara, kalau toh mereka kasih tahu, saudara yang diberkati Tuhan, mungkin saja orang yang diberitahu sudah duluan mati. Sehingga saudaraku, terkadang harta yang dipendam itu, harta yang disimpan itu tidak tahu kemana. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya dalam cerita ini, di sana dikatakan bahwa yang temukan harta terpendam itu adalah pekerja. Bukan orang yang punya hubungan karib atau ahli waris dengan sang pemilik harta benda. Karena sekali lagi memang terkadang dirahasiakan begitu rupa. Sehingga orang lain tidak mengetahui di mana disimpan harta tersebut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Harta yang dipendamkan itu terkadang dirahasiakan. Ini saya tulis. Oleh pemiliknya sehingga terkadang bisa saja kehilangan jejak. Jika terjadi sesuatu yang darurat alias meninggal pada pemiliknya, maka tidak tahu itu barang di mana. Saudara yang diberkati. Nah, cerita ini beredar di kalangan orang Yahudi. Beredar pada masa itu. Jadi orang ketika bicara tentang harta terpendam, ketemu harta terpendam, ketemu harta terpendam, itu bukanlah sesuatu yang asing di telinga mereka. Melihat ini, Yesus angkatlah cerita tentang harta terpendam. Karena lagi familiar, orang bisa ketemu harta-harta yang mungkin disimpan sejak zaman perjanjian lama yang lalu. Karena berbagai macam proses tragedi yang terjadi di Israel, sehingga ada banyak kali orang baru menemukan harta-harta terpendam. Melihat situasi itu, saya ulang, Yesus angkat ini untuk memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya ada satu harta yang lebih bernilai dari sejumlah harta terpendam yang kamu dapati hari-hari ini. Harta terpendam itu adalah kerajaan sorga. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ini tidak asing di telinga. Begitu orang-orang dengar, mereka tahu sekarang bahwa ternyata kerajaan Allah itu sesuatu yang nilainya luar biasa. Kualitasnya tak terhingga. Amin. Sekarang kita masuk, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Cerita ini, ya. Karena itu dalam cerita ini kita temukan bahwa orang yang menemukan harta tersebut bukan pemilik ladang itu. Ia hanya seorang pekerja dan satu-satunya cara untuk mendapatkan harta itu jika ia membeli ladang itu. Ini bukan dia punya. Tapi persoalan sudah apa harta di sini. Kalau sonem jual, kalau tidak saudaraku pergi jual segala milik saya dan beli ini, maka saya tidak bisa dapat ini harta. Oh ternyata dia kali bagi. Wah ini harta ini lebih besar dibandingkan dengan kepunyaan milik saya. Wah lebih baik saya buang semua dan kemudian saya beli ini ladang. Saudara, satu-satunya cara untuk bisa menjadi pemilik harta karun yang terpendam adalah mesti beli ladang ini. Tidak ada cara lain. Saudara yang diberkati Tuhan. Yesus mengatakan ini. Bahwa saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ternyata kerajaan Allah yang nilainya tak terhingga. Nilainya seperti harta terpendam. Harta warisan itu. Saudara dan saya, kita sebenarnya bukan pemiliknya. Tetapi kita menemukannya di ladang yang namanya dunia ini. Kalau kita sudah menemukan harta terpendam itu, nilai kerajaan itu, saudara, adakah kita juga rela, mau meresponi, mau ambil tindakan? Ini yang Tuhan minta buat saudara dan saya. Jadi kalau cuma sekedar dengar tahu harta, hal kerajaan Allah, kita dengar, tapi respon kita tidak ada, bikin apa? Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada guna. Jadi yang dibutuhkan adalah respon kita dalam cerita ini. Nah, yang kedua, Yesus mengangkat soal mutiara yang indah. Mutiara yang indah ini juga
Cerita yang tidak asing buat telinga orang Yahudi. Karena mutiara pada zaman itu tidak seperti sekarang. Di toko-toko kita bisa dapati. Mutiara pada waktu itu adalah sesuatu yang begitu mahal harganya. Kalau orang punya mutiara, itu berarti itu orang kaya betul. Kalau dia tidak kaya, dia tidak bisa punya mutiara. Kenapa? Karena mutiara didatangkan bukan dari sekitar Yahudi, tapi didatangkan dari Laut Inggris atau Laut Merah. Itu sesuatu yang sukar ditemukan pada waktu itu. Makanya Yesus juga mengangkat perumpamaan tentang mutiara yang indah. Jadi dua-duanya ini sekali lagi menggambarkan tentang kualitas atau nilai kerajaan Allah, nilai keselamatan, nilai Injil Kristus, nilai daripada kerajaan sorga. Itu adalah nilai yang tak tertandingi dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Orang kalau memperoleh kerajaan Allah, itu artinya dia memperoleh sesuatu yang tidak ada tandingannya. Amin. Makanya saudara lihat ayat-ayat berikut ini. Matius 16 ayat 26. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi nyawa ini bicara tentang keselamatan hidup kita. Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Lu mau ada semua, mau peroleh semua, miliki semua. Tetapi kalau tanpa kehidupan, tanpa nyawa, tanpa keselamatan, tidak ada guna. Perumpamaan Lukas pasal 12 tentang orang kaya itu yang bodoh. Karena begitu toh saudara, punya semua tapi tidak punya nyawa. Ini bikin apa? Ini artinya sekali lagi, memang kehidupan kekal, kerajaan Allah lebih tinggi nilainya. Mau peroleh semuanya, tapi tidak ada keselamatan, tidak ada hidup kekal, percuma. Saudara, lihat juga ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kita tidak dibeli dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal. Emas, tadi perak, tadi tidak dikatakan mahal. Tapi begitu omong darah Yesus, darah Kristus, Alkitab bilang darah itu darah yang mahal. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, lihat lagi saya kutip ayat ini. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima 1, 2, 3 kerajaan yang, saudara dengar itu ya, saudara terima ini kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan Allah. Kerajaan di dunia ini tergoncang semua, tapi Anda dikasih sebuah kerajaan yang tak tergoncangkan. Itu nilainya terlalu tinggi, nilainya terlalu besar, nilainya luar biasa. Karena itu hari ini saudara yang diberkati Tuhan, sayang 1000 sayang jikalau ada orang Kristen yang tidak mendapatkan kerajaan Allah. 1000 sayang saya katakan kalau dia jadi Kristen tapi tidak memiliki keselamatan. Sayang 1000 sayang kalau dia jadi Kristen tapi Kristen asal-asalan. Karena Kristen asal-asalan belum menerima harta terpendam dan mutiara yang indah. Saudara yang diberkati Tuhan, sekarang kita akan lihat hal kedua. Kalau kerajaan Allah, Injil keselamatan itu sangat tinggi nilainya, seperti harta terpendam dan mutiara indah, bagaimana kita bisa menemukannya? Kalau ini sesuatu yang nilainya tinggi sekali, bagaimana kita bisa menemukannya? Hal yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua kita akan belajar ini. Kita bisa menemukannya. Satu, kadang-kadang hal itu terjadi secara tak terduga. Itu pemilik ladang Sumati, pekerja juga tidak tahu saudara. Mangkali dia lagi tofa-tofa, orang Kupang bilang lagi kasih bersih kebun. Ya. Wih, tiba-tiba gali-gali balik tanah mungkin saudara, kelihatan mangkali mengkilat. Waduh, ini sesuatu yang bernilai.
Jadi datangnya tak terduga, dia juga tidak pernah menghayal, saudaraku. Dia juga tidak pernah tahu kok ini bisa muncul tiba-tiba. Keselamatan kerajaan Allah itu kadang-kadang Anda dan saya tidak cari, saudaraku. Tetapi itu diberikan kepada saudara dan saya secara tak terduga. Kita punya pengalaman yang berbeda-beda, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Saya secara pribadi punya pengalaman mengalami keselamatan yang tak terduga. Ya. Karena saudara, saya ditangkap Tuhan waktu saya sedang lagi kuliah. Saya tidak pernah duga-duga kalau suatu saat saya akan ditangkap Tuhan pada usia yang masih muda. Lagi saudaraku mencari masa depan, lagi kuliah dengan baik-baik. Lalu Tuhan tangkap saya, itu sesuatu yang tidak pernah saya mimpikan sebelumnya. Tidak ada cita-cita jadi pendeta, tidak ada. Saudara yang diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan tangkap saya dengan tak terduga. Karena saya lagi hidup dalam keadaan yang tidak menyenangkan Tuhan. Lagi jauh dari Tuhan. Lagi hidup dengan saudaraku keduniawian. Hidup dalam narkoba, kemabukan, pesta pora. Di saat itulah tak terduga harta yang terpendam itu, mutiara yang berharga itu saya dapatkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lihat ini ayat Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Perhatikan kalimat ini, ditemukan. Dia temukan. Kata ditemukan ini lebih tepat, saudaraku, kebetulan. Ini kalau dalam pandangan manusia, tapi dari kacamata Tuhan tidak ada yang kebetulan. Ini dari kacamata manusia, ini sesuatu yang sangat tak terduga. Saudara, dan ini bukan hanya dialami dalam kisah perumpamaan ini. Tadi saya beri contoh diri saya, tetapi dalam fakta Alkitab kita bisa menemukan misalnya para rasul. Mereka kan tidak pernah duga kalau Tuhan Yesus datang di Galilea, lalu jalan-jalan di pantai Danau Genesaret, lalu panggil mereka jadi pengikut Yesus. Itu tidak ada dalam kisah. Tidak ada dalam rancangan manusia, tidak ada dalam rancangan para rasul pada waktu itu, tidak ada. Kita lihat itu ayat. Saudara yang diberkati Tuhan, Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kunjadikan penjala manusia. Wih, tiba-tiba datang bilang, mari ikut aku, kamu akan kunjadikan penjala manusia. Donju kaget, ini tiba-tiba saja ditemukan. Saudara yang diberkati, Rasul Paulus juga sama. Dia sedang dalam perjalanan dengan tujuan bunuh orang. Bukan perjalanan penginjilan, bukan lagi cari Yesus, tapi bunuh pengikut-pengikut Yesus. Tapi di saat itulah dia juga ditangkap oleh Tuhan. Saudara lihat dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Tiba-tiba. Tidak pernah mimpi ada cahaya datang. Saudaraku. Ayat 45. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini tiba-tiba terjadi. Wanita Samaria ada pi mau timba air, bukan tujuan ketemu Yesus. Tahu-tahu sampai di sumur Yakub, ketemu Yesus, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Dia temukan harta terpendam, dia temukan kerajaan Allah, dia temukan sorga secara tiba-tiba. Ini sesuatu yang luar biasa. Amin. Tetapi ada orang di kasus yang kedua nanti, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, nanti saudara baca saja. Ada orang di kasus yang kedua, yaitu dia memang cari sungguh-sungguh. Kalau tadi kasus pertama tidak cari, Tuhan yang datang cari. Tiba-tiba Tuhan tangkap, tiba-tiba Tuhan tangkap, tiba-tiba Tuhan tangkap. Itu mungkin sebagian di antara kita banyak yang begitu, saudara. Tapi yang kedua, memang ini orang kepengen cari sungguh-sungguh, saudara. Jadi dia yang kepengen ketemu itu mutiara itu. Harta yang terpendam itu. Saudara lihat dua ayat ini. Matius 13:45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara. Cari dia. Saudara, di Inggris sana, dicari.
Hanya karena mau dapat itu mutiara kerajaan Allah itu, saudaraku yang diberkati. Ini contoh Simeon. Simeon ini dia sudah di Yahudi sejak dulu kala. Seorang hamba Tuhan. Dia tunggu-tunggu, dia cari, dia ingin ketemu Mesias. Sampai dia berkata, kalau Mesias belum lahir, aku tidak mau mati. Saudaraku, dia kepengen merasakan keselamatan itu. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Saudara, 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Karena dia sudah dapat juru selamat, Mesias. Dia cari sungguh-sungguh selama ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan dia menemukan. Entah saudara ketemu secara tiba-tiba, entah saudara cari sungguh-sungguh, itu bukan penting. Yang pentingnya adalah reaksi kita setelah menemukan harta dan mutiara itu. Ini penting sekali, saudara. Reaksi kita menerima mutiara dan harta itu. Ada banyak orang yang sudah Tuhan temukan dia. Tuhan sudah datang kepada dia. Ada orang juga yang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudah temukan, tapi terkadang reaksinya kurang mantap, saudara. Reaksinya kurang pas. Nah, hari ini kita akan belajar pada bagian yang ketiga ini. Saudara, saya akan bahas secara tuntas bagian yang ketiga ini. Bagaimana reaksi orang yang menemukan harta dan mutiara itu. Saudara, yang pertama, kita menemukan di dalam ayat itu bahwa ketika dia menemukannya, dia menjual seluruh miliknya. Saya bacakan 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara, kata menjual seluruh milik ini saya berikan kesimpulan bahwa orang yang terima kerajaan Allah, orang yang terima Injil keselamatan, orang yang menerima Kristus Yesus sebagai harta terpendam, mutiara yang berharga, dia pasti rela tinggalkan segala sesuatu demi kepentingan kerajaan Allah, demi kepentingan Injil Kristus, demi kepentingan keselamatan. Dia rela karena harta itu, mutiara itu nilainya, kualitasnya lebih tinggi dari apapun juga. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ini reaksi yang mantap. Ini reaksi orang yang sudah menemukan atau orang yang sudah ditemukan. Saudara yang diberkati Tuhan. Coba kita lihat beberapa contoh. Lihat para rasul. Matius 4 ayat 19-20. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara lihat juga ini ayat berikutnya. 4 ayat 21 Injil Matius. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnyalah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Waktu Yesus panggil, ayat 22 lihat, dan mereka segera, sama juga, meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saudara yang diberkati Tuhan, meninggalkan perahu mengikuti dia, meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saudara, perahu ini bagian dari kesibukan mereka setiap hari. Perahu ini bagian dari kesibukan mereka yang penting. Bukan hanya penting, ini nafkah, ini saudaraku mata pencaharian mereka. Tetapi waktu mereka respon harta terpendam, waktu mereka dapat mutiara yang tak ternilai itu, maka mereka segera meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Saya ingin bertanya kepada kita semua,
Jikalau saudara merasa bahwa kerajaan Allah itu nilainya tinggi, dari apapun, maka pasti Anda rela tinggalkan segala kepentingan duniawimu hari ini. Arisankah? Rekreasikah? Kumpul keluargakah? Ada banyak orang Kristen yang tidak datang ibadah hanya karena arisan. Ada banyak orang Kristen yang tidak ibadah karena rekreasi. Tapi kalau tanya dia, kau ikut Yesus? Iya, saya ikut Yesus. Gereja 1 tahun berapa kali? Ya, kadang-kadang kalau saya ingat. Ya saudara, ini namanya orang yang reaksinya belum pas. Dia belum menikmati mutiara berharga. Dia belum menikmati kerajaan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pesan Bapak Gembala sebentar saudara akan dengar. Anda datang ibadat hari Minggu, itu berkatmu akan 2 kali lipat. Karena Tuhan berjanji dalam setiap ibadah mengandung janji Allah. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tapi masih banyak orang yang tidak tahu, bahkan juga tidak peduli. Padahal saudaraku, dia sudah temukan harta yang luar biasa. Harta yang terpendam. Sukacitanya harusnya lebih meluap dari sekedar arisan keluarga, lebih dari sekedar rekreasi, lebih daripada sekedar kumpul-kumpul. Saudara, lebih karena kita bertemu dengan sesuatu yang tak ternilai harganya. Saudara yang diberkati Tuhan. Iya. Jadi kalau orang Kristen belum ketemu Tuhan, saudara belum mengalami keselamatan, belum ketemu harta terpendam, atau sudah ketemu tapi model kayak minta maaf, kalimat yang tadi saya kutip Matius 7 ayat 6, anjing dan babi, ini dong sontoe memang. Orang Kupang bilang sontoe, tidak peduli. Saudara, ini kita perlu sadari, kita kan warga kerajaan Allah. Seharusnya respon kita model kayak begini. Jadi hari ini saya mau pesan, ini kebenaran buat kita semua. Apapun kepentingan saudara, kalau itu dibandingkan dengan kepentingan kerajaan Allah, Anda mesti rela, batalkan, tinggalkan demi satu kepentingan, harta terpendam, mutiara yang berharga. Dia segala-galanya, dia tak tergoncang, dia tak terbandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Anda bisa kehilangan segala sesuatu yang di dunia ini, tapi kalau Anda tidak kehilangan kerajaan Allah, Anda tetap mempunyai harta yang luar biasa. Anda bisa kehilangan, saudaraku, pengikut, followers, segala macam orang-orang yang mendukung Anda, tapi kalau Anda masih punya kerajaan Allah, Anda punya harta yang tak ternilai. Anda bisa kehilangan pekerjaanmu yang sementara itu, saudara. Tetapi kalau Anda masih punya kerajaan Allah, Anda masih punya harta yang tak tertandingi. Amin. Jadi saudara jangan lupa itu, saudara yang diberkati. Yang kedua, contoh 2, Matius Lewi. Lukas 5:27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Saudara lihat, Matius pun mata langsung lihat harta. Harta terpendam. Dia langsung lihat mutiara di balik kata-kata ikutlah aku. Di mana buktinya? Lihat ayat berikutnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau ini sekarang di pekerjaan memang bertentangan. Kalau tadi pekerjaan baik, ya sudah, arisan itu baik juga, kumpul keluarga baik. Tapi kalau sudah dibandingkan dengan kerajaan Allah lebih, saudara. Sekarang kita bandingkan lagi pekerjaan Lewi, oh ini pekerjaan parah. Pemungut cukai pada waktu itu adalah sebuah pekerjaan yang memeras rakyat. Dan ini disamakan dengan kumpulan orang-orang berdosa. Dan waktu dengar panggilan Tuhan, Lukas mencatat bahwa Matius yang disebut dengan Lewi tinggalkan itu semua pekerjaan. Saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaan saya hari ini adalah, pekerjaan apa yang saudara sedang lakukan hari ini? Bertanyalah, itu pekerjaan baik atau pekerjaan tidak baik? Ada orang yang kerjanya hanya korupsi, judi, main togel, kupon putih, money game, taji ayam,
prostitusi online, offline tambah lagi di dalam. Ya saudara. Tapi dia geluti terus. Baru dia sambil berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku. Ya saudara, ini pekerjaan parah. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya pernah diundang untuk mendoakan pelacur di KD. Saudara, singkat cerita pelacurnya kan sakit. Lalu saudara, jemaat Tuhan ini menginjil. Saya kebetulan kan dekat-dekat KD. Saudara, jemaat Tuhan menginjil, jadi bertobatlah si Mbak ini. Saudaraku. Tapi persoalan dia masih punya pekerjaan, dia tidak mau lepas. Saudara. Nah ini bikin syukuran di tengah-tengah. Undang kawan-kawan semua. Sesama rok umpan. Saudaraku. Baru jemaat bilang, Bapak, dia mau ucapan syukur, dia sembuh dari sakit. Ya saudara. Jadi karena mana? Bikin di mana? Dong bikin di dalam Bapak. Saudara. Tapi ini namanya Injil mesti diberitakan kan? Saudara. Jadi saudara saya pergi. Waktu saya sampai, saya kaget saudara. Meskipun saya pendeta, saya juga manusia. Nah coba dong pakai pakaian rapi baik. Dong ada pangku kaki semua mah sini. Berjalan begini sah. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi saya bilang Tuhan tolong ini hari kesempatan untuk saya bicara. Ya. Buat mereka. Mereka punya pekerjaan, ini pekerjaan tidak baik. Tapi dong bilang dong pekerjaan. Menurut dong baik. Karena menghasilkan uang. Saudara. Saya minta Tuhan, saya bilang Tuhan tidak mudah saya datang ke tempat ini. Meskipun tantangan berat Tuhan. Tapi tolong saya mau bicara soal kebenaran ini. Terserah, dong mau terima sonde, itu bukan urusan. Mau terima atau tidak, itu bukan urusan. Yang penting saya mesti bilang, ini bagian pekerjaan yang ditentang oleh Tuhan. Anda mau terima, tidak, terserah. Saudara yang diberkati. Tapi mesti bermain seperti Alkitab bilang. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ya, tahu saudara. Pertama tuh angka-angka dulu. Angka-angka. Ya, saudara. Tuhan Yesus memang luar biasa. Dia Allah penyembuh ya, saudara. Luar biasa. Dia mampu menyembuhkan sakit penyakit kita. Ya, saya omong-omong panjang lebar. Tapi ingat, saudara. Kesembuhan itu sementara. Ya. Suatu saat Anda sakit lagi. Tapi ada satu kesembuhan yang Tuhan minta dari kita. Pertobatan kita. Rohani kita harus sembuh. Jasmani bisa sakit. Tapi rohani kalau sembuh itu yang penting. Saudaraku. Ya. Pertobatan. Pekerjaan yang saudara lakukan ini. Tidak menyenangkan Tuhan. Bertobatlah. Tinggalkan. Sudah. Iya. Udah langsung. Sudah. Terserah habis itu pulang. Ya. Yang penting kebenaran sudah disampaikan. Ada banyak orang yang memang saudara yang diberkati Tuhan merasa bahwa pekerjaan yang dia kerjakan itu baik. Padahal ini pokoknya di antara ini semua. Ya saudara. Di antara yang tadi korupsi ada, judi di sana, togel di sana, kupon putih, money game, taji ayam. Tuhan tahu berhenti. Taji ayam ini masih terus. Bukan hanya orang Sabu, Timor separuh Jufoy. Saudara. Iya. Berat. Belum tambahlah yang jual moke dong. Jual minuman keras. Itu juga, itu haram tuh. Anda cari kerja yang lain. Saudara. Buka warung lebih jual bakso lebih bagus. Atau Anda jual teh, pucuk kok apa kok. Ya, mas lebay. Ya. Jangan bisnis-bisnis yang model begini. Saudaraku. Ini orang yang terima kerajaan Allah, dia mesti anggap mau jual bir, bikin kafe. Kafe itu baik. Ma ada yang dia pun kafe itu hanya mabok di dalam. Kafe kalau kopi nah baik toh. Saudaraku. Ya, tapi kafe yang ngeri punya. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ini bahaya sekali. Orang Kristen mesti ingat. Anda terima kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Kok Anda takut hanya soal ekonomi kas tinggal itu pekerjaan. Anda pikir bahwa Tuhan tidak bisa ganti.
Kita pikir bahwa Tuhan terlalu miskin mangkali. Saudaraku. Tuhan terlalu mampu. Kok dia bilang, ini harta yang tak berharga, yang tak tertandingi yang dia kasih kepada kita. Kerajaan Allah. Apalagi cuma soal duit. Apalagi cuma soal hal-hal sepele. Terlalu mudah bagi Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi jangan bermain yang model-model begini. Saudara. Ya. Apalagi baru dia bilang, Bapak saya perpuluhan besar. Tak pakai lu perpuluhan. Ya saudara. Paulus. Contoh berikut. Filipi 3 ayat 7. Perhatikan ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang Paulus anggap untung dulu, bunuh orang itu dia anggap untung. Saudaraku. Dia pokoknya siarah. Saudaraku, berjihad untuk membunuh orang Kristen, itu bagi dia itu keuntungan pada masa itu. Kelakuan-kelakuan penjahatnya itu, dosa-dosa yang dia buat, dia anggap itu keuntungan. Tapi saudara lihat waktu dia ketemu Tuhan, Alkitab berkata jelas, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Adakah kita hari ini menganggap semua yang di belakang kita itu sampah atau tidak? Ya. Persinahan itu sampah, rokok itu sampah, mabok itu sampah, tukang gosip itu sampah. Kalau Anda sudah terima harta terpendam, sampah jangan dibawa-bawa, sampah angka buang. Karena sesuatu yang bernilai tidak bisa disandingkan dengan sesuatu yang tidak ada nilai. Kerajaan Allah, Kristus Yesus lebih tinggi dari apapun yang ada di dalam kehidupanmu yang merupakan Anda anggap keuntungan. Amin. Makanya jangan jadi Kristen yang sudah Kristen tetapi masih hidup dalam perzinahan. Saudaraku. Selingkuh terus. Aduh, berhenti saudaraku yang diberkati. Anda sudah dapat ini harta. Tadi kita lihat tuh perempuan Samaria tuh. Laki 5 tambah 1 itu bukan dia laki 6. Saudara. Ini pelakor pungkaka. Saudara. Tapi begitu ketemu Yesus di sumur Yakub, dia tinggalkan semua. Saudara yang diberkati Tuhan. Ini bukan lagi persinahan, dia luar biasa itu. Hidup dalam percabulan betul-betul. Makanya kalau ada orang bilang saya susah lepas. Anda belum terima harta terpendam. Karena kalau ada harta terpendam, mutiara berharga tidak bisa dibandingkan dengan rokok Jisamsu, rokok apa tuh? Surya 12. Oh itu ece itu. Angka buang, saudaraku yang diberkati Tuhan. Iya, orang Kristen kalau sudah terima kerajaan Allah. Jadi ini respon reaksi kita kalau terima kerajaan Allah itu menjadi penting, saudara. Kalau kita belum terima harta terpendam ini maka susah. Kita tidak akan rasa bahwa ada sesuatu yang nilai dalam hidup kita. Reaksi yang berikut, setelah menemukan kerajaan Allah. Yang kedua, saudara, rela bayar harga demi kerajaan Allah. Saudara baca ini ayat firman Tuhan. Perhatikan. 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang. Lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya. Lalu membeli. Itu bayar harga. Tadi jual. Buang semua. Tinggalkan semua. Saudaraku. Demi kepentingan kerajaan Allah. Demi kepentingan Tuhan. Sekarang beli. Beli. Ini sekali lagi. Bicara tentang bayar harga. Demi kerajaan Allah. Jadi kalau cuma sekedar tinggalkan. Habis itu gak bayar harga. Wah itu barang biasa. Semua orang juga bisa. Saudaraku. Kalau cuma sekedar datang. Saudaraku karena ini hari Minggu. Tanpa bayar harga. Semua orang juga bisa. Hanya sekedar tinggalkan rekreasi. Sekedar tinggalkan apa itu? Saudaraku, kumpul keluarga. Sekedar tinggalkan kesibukan-kesibukan kita. Semua orang juga bisa. Tapi kalau saudara dan saya bukan hanya sekedar tinggalkan. Tapi bayar harga. Ini penting saudara yang diberkati Tuhan. Nah, lihat saya mau ajak kita memperhatikan. Dari
Rasul Paulus tentang bayar harga. Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus, lihat ya, di dalam kitab Filipi pasal 3, 13 sampai 15. Inilah cara orang yang bayar harga. Kita akan belajar dari Rasul Paulus. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang pertama, Rasul Paulus berkata begini. Filipi 3:13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Orang Kristen yang bayar harga karena menemukan harta terpendam, karena menemukan mutiara berharga, dia pasti akan menganggap sesuatu yang dia sudah tangkap, dia anggap seolah-olah belum menangkap. Saya mau kupas ayat ini, saudara yang diberkati Tuhan. Perhatikan. Kata menganggap dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata logizomai. Logizomai itu artinya tidak puas, mau terus berkompetensi atau bersaing. Saudara. Jadi orang yang logizomai, dia bayar harga, dia rasa tidak puas. Sudah Kristen, sudah dapat kerajaan Allah, sudah tangkap Yesus, sudah dapat harta terpendam, mutiara yang berharga. Tapi rasanya masih kurang terus untuk Tuhan, untuk Yesus, untuk kerajaan Allah. Dia tidak pernah puas, dia terus mencari sesuatu yang lebih lagi. Amin. Itu yang Rasul Paulus lakukan. Saudara lihat ini ayat ini, saudara perhatikan. Saya kutip ayat ini, Paulus mengatakan, tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya. Ini kalimat ini bukan kalimat iri, bukan. Tapi ini kalimat logizomai. Kalimat yang mengatakan bahwa saya tidak puas dengan apa yang saya sudah capai hari ini. Saudaraku yang diberkati. Dia mau terus berpacu menjadi rasul. Sekalipun saudaraku, orang mungkin anggap dia kurang dari rasul-rasul yang lain. Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita bayar harga dalam sebuah pelayanan, kita tidak akan pernah puas. Anda sudah datang gereja ini hari, saudara, rasanya kepengen lagi ibadat. Anda sudah baca Alkitab, rasanya kepengen lagi baca Alkitab. Anda sudah WL, kepengennya jadi WL lagi. Anda sudah menerima tamu, ingin lagi terima tamu. Pokoknya sesuatu yang dalam Tuhan, dalam kerajaan Allah, dalam konteks pelayanan, dalam konteks kepentingan Tuhan, rasanya kita tidak puas untuk tidak melakukan secara terus menerus, secara kontinu. Itu orang yang sedang bayar harga. Saudara yang diberkati Tuhan. Matius 5 ayat 8 bilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kata lapar dan haus ditulis dalam bentuk continue tense. Artinya terus menerus. Tidak satu kali. Continue, saudaraku. Terus, ini hari sumakan firman Allah, lapar lagi. Suminum kebenaran, haus lagi. Lapar, haus, itu tidak boleh berhenti. Jadi kalau Anda dan saya jadi Kristen yang belum begini, maka perlu dipertanyakan. Sudah dapat itu harta terpendam mutiara berharga belum? Karena ternyata kita tidak mampu untuk bayar harga, saudara. Kita memang sudah melupakan yang di belakang, bertobat. Tapi ternyata kita tidak merasa bahwa saya masih butuh Tuhan. Saya masih perlu Tuhan. Saya masih butuh kebenaran. Saya masih butuh. Saudara yang diberkati Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya khotbah dengan tema naik level di tahun 2022. Saya bikin target buat diri saya sendiri. Saudara, bikin target buat diri saya sendiri. Saya sering khotbah, saudara. Tapi seringkali, saya jujur nih, kalau saya khotbah di sini, diundang, terus saudaraku misalnya nanti diundang lagi di tempat lain, saya bisa khotbah lagi hal yang sama. Memang tidak dosa, saudara. Kan orangnya baru. Tapi saya sekarang bikin satu komitmen dalam diri saya. Tuhan, tahun ini saya mau naik level nih.
Saya tidak mau puas hanya khotbah satu khotbah 5 tempat. Saudaraku. Saya tidak mau khotbah satu khotbah 10 tempat. Sekarang saya mau Tuhan bikin saya mau rasa haus dan lapar untuk saudaraku betul-betul. Kalau Tuhan izinkan saya khotbah 2-3 kali, maka biarkan saya berkhotbah tidak sama. Saya mau belajar lebih lagi, saya mau mendalami kebenaran. Saya mau betul-betul haus akan firman. Saya buat atas diri saya sendiri. Saudara, saya buat atas diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya ingin saudaraku bayar harga. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan saya sesuatu yang tak ternilai, tak terhingga. Saya juga sudah jual segalanya. Tapi sekarang saya mau beli kebenaran itu. Saya mau beli emas yang murni itu. Saya mau beli sesuatu yang lebih lagi untuk kepentingan kerajaan Allah. Ini kita tidak boleh lupa. Tahun ini sekali lagi, masing-masing kita buatlah komitmen. Kalau saudara sudah terima harta tak ternilai itu, adakah saudara mulai bikin komitmen juga untuk membeli sesuatu? Untuk kebenaran, untuk Tuhan, untuk sesuatu yang adalah kepentingan kerajaan Allah. Saudara, Kisah 6 ayat 2. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Saudaraku, mereka sedang melakukan pelayanan. Tapi mereka ternyata mau lebih lagi melayani, bukan hanya melayani meja. Mereka mau melayani terhadap kebenaran firman Allah. Kisah 13:42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Ini jemaat juga, saudaraku, memiliki kerinduan yang sama. Pelayan memiliki kerinduan yang sama. Jemaat juga memiliki kerinduan yang sama. Untuk lebih lagi bertekun, rindu kebenaran, bayar harga untuk sebuah firman yang luar biasa kita miliki. Saudara yang diberkati Tuhan. Banyak contoh, Nehemia 8 ayat 5-6. Saudara, ini orang-orang yang luar biasa, lapar dan haus. Karena lapar dan haus, Nehemia baru buka kitab suci, semua orang berdiri lalu berkata amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut, sujud, menyembah kepada Tuhan dan muka sampai ke tanah. Dan kalau kita baca, ini kitab Nehemia, ini khotbah panjang. Setengah hari. Saudaraku, khotbah setengah hari, dong sone berangkat satu orang pun. Ini karena mereka bayar harga untuk demi kepentingan harta terpendam dan mutiara berharga yang mereka dapatkan. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini, sekali lagi, jangan anggap sesuatu yang saudara sudah dapat itu sebagai sesuatu kepuasan. Tapi logisomai, tiap hari seolah-olah Anda belum tangkap. Maka dengan demikian Anda mampu menjadi orang Kristen yang bayar harga untuk demi kepentingan kerajaan Allah. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, melupakan apa yang ada di belakang. Kata Alkitab, setelah Anda menangkap, lupakan semua yang ada di belakang. Perhatikan Filipi 3:13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Melupakan apa yang ada di belakangku. Kata apa yang ada di belakangku itu ditulis dengan kata opiso dalam bahasa Yunaninya. Ini kita temukan 35 kali dalam perjanjian baru. Saudara ini diberkati oleh Tuhan dengan beberapa arti pengertian. Saya berikan kepada kita. Saudara, yang arti pertama artinya pikul salib. Kalau cuman kasih tinggal, tidak pikul salib, semua orang bisa. Tapi pikul salib, saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, selain pikul salib, ini bicara tentang kesiapan. Kata opisomai tadi dipakai kembali dalam siap untuk membajak. Itu dipakai kata yang sama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini bicara tentang kesiapan diri. Kalau cuma lupa saja, tinggalkan saja, lalu tidak pikul salib, lalu tidak siap diri, maka itu sekali lagi gampang. Tetapi kita bukan hanya diminta untuk melupakan apa yang ada di belakang, tapi kita diminta untuk pikul salib. Orang Kristen sudah kalau tidak pikul salib, makanya kadang-kadang sudah bertobat 10 tahun, tiba-tiba kumat lagi. Makanya saya selalu bilang ini bukan bertobat, tetapi tobat kumat. Itu karena tidak sangkal diri. Saudaraku, ikut Tuhan itu mesti pikul salib. Harus ada kesiapan diri. Saudara,
Kita semua kan mantan. Mantan bikin dosa berat semua tuh, saudara. Nah kalau kita hanya sekedar tinggalkan, saudara, lalu kita nyantai-nyantai, sudah puas dengan Tuhan, tidak pernah lagi isi rohani dengan baik, saudara. Tidak pikul salib lagi, tidak kesiapan diri lagi, pokoknya hantam-hantam sah. Waduh, lama-lama rubuh ulang. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu hari ini ingat, warga kerajaan Allah yang suterima kerajaan Allah, ingat mereka tidak pernah tidak menyangkal diri. Tidak pernah yang namanya saudara yang diberkati oleh Tuhan tidak memiliki kesiapan diri. Kesiapan, tiap hari siap sangkal, siap sangkal, siap sangkal. Maka saudara akan melupakan apa yang ada di belakang. Karena godaan ini tidak ada pernah berhenti, saudara. Anda tinggalkan dosa, sama dosa buru terus. Kita tinggalkan kejahatan, tapi kejahatan kejar kita lagi, saudara. Iblis selalu cari kesempatan peluang. Tapi kalau orang Kristen yang mau tahu apa arti harta terpendam, mutiara berharga, dia akan sangkal diri dan tiap hari hidup dalam kesiapan. Saudara yang diberkati Tuhan. Perhatikan Efesus 5, 14, 15. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan nyantai, saudaraku. Tiap hari potong mesti kontrol diri. Beta sudah ada di posisi mana nih? Masih sangkal diri atau tidak? Saya masih siap diri atau tidak? Jangan sampai saya mulai tak tidur. Jangan sampai saya mulai terlena. Saudara yang diberkati Tuhan. Matius 25:3. Ini huruf dong jadi berubah ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Ini karena terlalu nyantai. Anggap saudaraku, santai, satuan datang baru potong siap. Waduh, ini bodoh. Tidak siap. Orang Kristen tuh mesti siap terus. Tidak bisa main-main. Jadi ingat, orang yang melupakan apa yang di belakang itu bukan hanya bertobat tinggalkan. Tapi tiap hari sangkal diri. Tiap hari siap. Jadi begitu ada serangan tuh botong sone kalang kabut. Begitu ada serangan kita siap. Saudara, kita punya persediaan. Efesus 5 mengatakan ayat 10 kan, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya saudara, untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Tiap hari kan setan main serang terus. Jadi kalau kita lengah sedikit, habis kita. Orang Kristen ingat baik-baik. Harta terpendam nilainya sangat tinggi. Kalau Anda dan saya sudah terima itu, respon kita pasti beda. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketiga, bagaimana kita membayar harga? Yang ketiga, mengarahkan diri. Ayat ini mengatakan, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sudah menganggap apa yang telah ditangkap tidak ditangkap. Kedua, lupakan apa yang di belakang. Tiga, mengarahkan diri apa yang di hadapanku. Kata di hadapanku ditulis dengan kata epekteonomenon dalam bahasa Yunaninya. Yang artinya adalah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama berkenan kepada Tuhan. Ini dipakai kata epekteonomenon. Jadi artinya orang yang bayar harga, orang yang saudaraku mengerti nilai kerajaan Allah, itu orang-orang yang senantiasa hidupnya mau berkenan kepada Allah. Mencari perkenanan Allah, bukan mencari perkenanan manusia. Ini saudara yang diberkati Tuhan. Itu orang yang bayar harga. Tidak gampang itu, saudara. Mencari perkenanan Tuhan itu tidak mudah. Apalagi kita hidup di zaman ini. Yang semua orang, saudaraku, mencari bagaimana dia bisa berkenan. Tapi Alkitab bilang, jangan cari perkenanan manusia, cari perkenanan Tuhan. Epekteonomenon. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Selain itu, kata epekteonomenon juga berarti pengakuan tentang Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan kita yang mengaku diri kita. Tapi sekali lagi, kita mengaku Tuhan di dalam diri kita. Itu epekteonomenon. Orang yang sekali lagi menyatakan bahwa dia terima kerajaan Allah.
Dia akan hidupnya seperti itu. Bukan dirinya, Tuhan yang lebih ditonjolkan. Maka sudah lihat pelayanan Paulus tuh. Dia tidak pernah, saudaraku, menonjolkan depu diri. Dia selalu semakin rendah, Tuhan semakin dinyatakan. Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan semakin diagungkan. Ya. Ayat terkenal yang saya mau kutip ini, saudara perhatikan ini. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Adakah kita semua bayar harga? Saudara yang diberkati Tuhan, saya ulang, bayar harga itu tidak mudah. Anda harus merasa tidak puas setiap hari. Kedua, Anda harus melupakan yang ada di belakang sambil pikul salib menyangkal diri. Tiga, Anda dan saya harus berkenan kepada Tuhan dan jangan sebut kita pun nama tapi Tuhan pun nama. Ini tidak gampang, saudara. Itulah orang-orang yang mempunyai, sekali lagi, harta terpendam. Dia jual, tapi dia juga beli ladang itu. Dia beli, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ini hal yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan yang terakhir, saudara yang diberkati Tuhan, yang keempat, berlari-lari kepada tujuan. Kata berlari-lari kepada tujuan ditulis dengan kata dioko. Dioko itu artinya mengejar, berusaha, memburu. Ya saudara, sudah tidak puas, lupakan segala yang ada di belakang kita. Saudaraku, pikul salib, ya saudaraku, siap diri. Lalu kemudian saudaraku berkenan kepada Tuhan, hanya sebut nama Tuhan. Tapi Alkitab berkata tidak hanya sampai situ. Mengejar, berusaha, memburu, lari terus, naik level terus. Itu hidup kekristenan yang bayar harga. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya kutip beberapa ayat penutup, sudah lihat. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan penguasaan diri ketekunan. Kepada ketekunan kesalehan. Kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara. Kasih kepada semua orang. Naik terus. Naik terus, naik terus, bukan turun. Saudara, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ini semua saudara bicara tentang berlari, berusaha, mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini bayar harga. 1 Timotius 6 ayat 12. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Filipi 3:14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, hari ini sekali lagi, adakah kita semua sudah menerima harta terpendam? Saya ulang, harta terpendam itu kadang kita terima dengan takujusah, orang Kupang bilang. Kaget-kaget kita dapat. Kita tidak pernah menghayal mimpi sebelumnya, tapi Tuhan berikan kepada kita. Ataupun mungkin saudara sudah mencarinya dengan sungguh-sungguh sampai saudara menemukan. Hari ini reaksi kita menjadi penting. Tinggalkan segala sesuatu, lalu kemudian bayar harga. Bayar harganya mahal, saudaraku. 4 hal yang saya sampaikan pagi hari ini. Ingat baik-baik. Yang pertama, kita harus jadi Kristen yang jangan puas dengan keberadaan kita. Tiap hari haus dan lapar. Haus dan lapar. Yang kedua, belajarlah untuk tinggalkan segala sesuatu dan mulai hidup dalam penyangkalan diri, kesiapan diri. Yang ketiga, bermegahlah di hadapan Tuhan. Tuhan segala-galanya, perkenanan Tuhan.
Dan yang terakhir, saudara tingkatkan, usahakan terus kerohanian saudara tidak menjadi Kristen-Kristen yang hanya jalan di tempat. Kristen yang hanya stagnan, tapi Kristen yang dari hari ke hari naik level, naik level, naik level. Sampai kepada panggilan sorgawi yang akan datang pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau syukuri firman Tuhan pada pagi hari ini.